Beberapa pekan lagi sebelum menutup tahun 2025, seperti apa Anda melihat prospek pasar keuangan tanah air hingga jelang tahun 2025 ini? Ya, kita sudah melewati tahun yang banyak sekali perubahan ya, sangat menarik. Saya bisa katakan dan mungkin ini yang cukup berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pasar saham kita itu sudah jauh lebih bergairah gitu ya dibandingkan dengan sebelumnya. Kita sangat terbiasa dengan level IHSG di kisaran 6.000 sampai 7.000. Kalau sekarang kita sudah terbiasa di level 8.000. Tadi bahkan menyentuh level 8.600 gitu ya. Jadi menurut saya kita ingat Pak Menteri Keuangan yang baru, mungkin sudah nggak terlalu baru kalau sekarang ya, sempat menyebut level 32.000 dan saya ingat waktu itu market sangat terkaget-kaget, mungkin karena tadi ya kita sudah terlalu terbiasa di level IHSG yang 6.000, 7.000, bahkan sempat turun lagi waktu COVID dan lain-lain. Tapi sekarang nampaknya harapannya sudah berbeda dan juga tidak hanya di pasar saham, pasar obligasi juga kita tahu secara umum yield turun cukup drastis, the whole curve gitu ya, dan rupiah kita walaupun mungkin masih relatif melemah, namun pergerakannya secara umum itu masih cukup bisa terprediksi dan ini mungkin yang menurut saya investor sudah cukup happy karena sebenarnya kita masih benefit quite a lot gitu ya, karena kita juga masih net exporting quite a lot. Jadi dengan rupiah yang relatively mungkin bisa dikatakan tidak terlalu kuat, justru kita bisa mengcapitalize dengan optimal. Hopefully kita bisa tutup tahun dengan note yang positif gitu ya. IHSG masih 9.000 bisa? Hopefully bisa mencapai level 9.000, namun yang lebih menarik lagi adalah gimana kita lihat tidak hanya IHSG tapi turun sedikit yang lebih fokus LQ45 dan saham-saham di IDX 30 itu bisa catch up karena kita tahu ya mungkin dibandingkan dengan IHSG yang tahun ini performanya cemerlang, ada kelompok saham yang secara valuasi mungkin malah lebih menarik gitu ya, namun performanya masih perlu catch up. Ini yang menurut saya mungkin bisa menarik untuk diperhatikan karena kita lihat ke ujung tahun ini biasanya dan kita sudah melihat ada beberapa indikasi di mana investor institusi dan juga foreign investor 2 bulan terakhir ini sudah mulai inflow kembali di pasar saham sehingga most likely kedua kelas saham tadi dan mungkin ada beberapa lagi ya yang contohnya IDX BUMN 20 kita lihat valuasinya masih jauh lebih menarik dibandingkan dengan IHSG as a whole. Mungkin ini yang bisa gap up. Oke, artinya untuk indeks LQ45, IDX 30 ini masih ada upside potential juga ya hingga akhir tahun 2025. Nah biasanya kan di akhir tahun, biasanya Desember ini selalu menjadi bulan yang ditunggu-tunggu. Karena biasa ada terjadi penguatan dan ada momentum window dressing. Tapi kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, ada 2 tahun yang justru tidak terjadi window dressing. Nah kalau tahun 2025 ini seperti apa? Seberapa besar sih possibility ada kembalinya terjadi window dressing? Oke, ada cukup banyak kondisi yang menurut saya memberikan keyakinan lebih ya untuk market di tahun ini kita bisa ada gap up atau mungkin window dressing disebutkannya. Karena kita lihat ya sekarang tadi kita sudah bahas pasar saham kita sudah nampaknya jauh lebih bersemangat dibandingkan dengan sebelumnya. Saya ingat kemarin sempat lihat chart kita kita coba chart untuk sekitar 10 tahun terakhir. Seharusnya untuk jangka waktu yang cukup panjang, notabene investing di equity market itu kan as a risky investing harusnya bisa pay off lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan yang resikonya relatif di bawah, contohnya investing in bond market. Namun karena IHSG kita masih belum memaksimalkan potensinya dalam 10 tahun terakhir tadi, in total gitu ya dibandingkan dengan di total dengan kupon dengan investing di bond market itu malah masih agak kalah gitu ya. Nah, sehingga menurut saya sekarang adalah waktu yang sangat baik ya untuk akhirnya pasar saham kita merealisasikan potensi yang full. Paling gampang kita lihat dari sisi valuasi gitu ya. Valuasi kita untuk di pasar saham sudah menarik, sudah murah cukup lama gitu ya. Sehingga yang sudah ditunggu oleh para investor adalah realisasi tambahan flow-nya gitu ya. Kemarin kita lihat ada beberapa institusi besar yang announce mereka akan meningkatkan porsi equity mereka dan setelah itu yang cukup menarik adalah sampai sebelum bulan September
foreign outflow itu sudah jauh lebih terkendali. Saya ingat tadinya bisa outflow di awal tahun kita sampai 20 triliun, belasan triliun di pasar saham. Setelah announcement tadi, investor institusi terbesar di Indonesia, foreign outflow kita itu sangat predictable di kisaran paling besar sekitar 8 triliun, 8 sampai 9 triliun. Dan bahkan tadi ya, akhirnya 2 bulan terakhir ini, foreign nampaknya khawatir ketinggalan posisi sehingga mereka kembali Ada inflow ya? kembali ada inflow lagi. Nah, jadi cukup banyak tadi ya hal yang bisa mengindikasikan tahun ini hopefully kita bahkan bisa naik lebih tinggi lagi untuk posisi IHSG mungkin masih bisa realize tadi ya target ke level 9.000. Namun di sisi lain yang menurut saya lebih menarik adalah saham-saham di LQ45 dan IDX30 karena tadi ya nampaknya yang akan drive rally ke depannya itu lebih ke arah institutional investors dan mereka mungkin alokasinya untuk saham-saham yang valuasinya tadi lebih murah itu bisa lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Oke, tapi kalau dari segi sektor yang bisa menopang dari segi window dressing apa? Kalau biasanya kan memang saham-saham, let's say di sektor perbankan, tapi ternyata untuk sepanjang tahun ini untuk performa saham-saham sektor perbankan ini ternyata kurang menggairahkan. Oke, menarik kalau kita bicarakan sektor perbankan ya, karena di tengah kenaikan IHSG bahkan mencapai level all time high, saham-saham di sektor yang market cap-nya terbesar di Indonesia itu justru one of the worst performing actually gitu. Jadi kita bisa melihat ini dari dua sisi gitu ya. Pertama tentunya dari sisi negatif, apakah saat ini sudah waktunya kita pindah ke sektor lain gitu ya. Atau misalnya kalau kita ingin put values and fundamentals first, justru sektor perbankan menjadi sektor yang sangat menarik karena tadi ya dia istilahnya perlu mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain dan valuasi sudah sangat mendukung. Kita coba dalami gitu ya secara valuasi price to book value. Bahkan ada beberapa bank terbesar di Indonesia yang valuasi PBV-nya itu bukan hanya dekat ke level COVID gitu ya, tapi dekat ke level global financial crisis. Jadi menurut saya ini sudah pertama quite a no-brainer pool of investment gitu ya. Kita tahu sekarang yield bond market kita sudah turun bukan cuma di government bonds tapi corporate bonds-nya dengan posisi yang quite undersupply, yield-nya juga turun lumayan. Dengan yang ditawarkan dari sisi dividend yield dari saham-saham perbankan tadi saja itu jauh lebih tinggi gitu ya. Belum lagi kalau di reinvest ke pasar saham kita tahu dan ditahan sekian lama itu akan tax free posisinya. Jadi bahkan lebih menarik lagi gitu ya. Menurut saya ini bisa menjadi justru salah satu sektor yang menurut saya paling menarik ditambah dengan tadi ya. Kalau kita bisa lihat sekarang pergerakan institutional investors itu sudah jauh lebih menarik. Bahkan kalau kita gather informasinya bukan hanya dari domestic institutional investors saja, tapi foreign institutional investors sudah lebih memberikan ketertarikan terhadap pasar saham Indonesia dan tentunya alokasi mereka paling besar adalah untuk saham-saham yang mereka paling familiar, liquidity-nya paling tinggi dan sudah terbukti dari sebelumnya dengan valuasi yang sangat menarik. Makanya mungkin untuk satu sektor yang paling menarik menurut saya tadi ya masih perbankan.